Ingin pindah. Nara melambaikan tangan pada pemuda yang berada di dalam mobil sport berwarna putih, menatap lekat bayangan mobil yang semakin menjauh darinya. Ya, Milan baru saja mengantarnya pulang setelah semalaman mereka menghabiskan malam indah bersama di rumah baru. Gadis berkacamata ini menghela nafas berat, melangkah gontai masuk ke dalam rumah. Tubuhnya terasa remuk, redam tak bertenaga setelah melalui malam pertama bersama Milan. Tangan Nara terulur membuka pintu rumah. Baru saja melangkah masuk, dia telah disambut oleh adik dan ibunya yang memasang wajah khawatir karena semalaman dia tak pulang. "Kamu dari mana saja, Ra?" tanya Ibu Salma cemas, menatap wajah Nara yang pucat dan lemas. Nara terdiam, memikirkan jawaban untuk ibunya. Tak mungkin dia mengatakan jika ia menginap semalaman bersama Milan. "Nara menginap di rumah saya, Bu." Bohong Nara, kemudian menyeret langkah menuju sofa. Adik dan ibunya beroria. Memaklumi, kemudian ikut duduk di sampingnya. "Kak Nara, bagaimana rumahnya?" tanya Alana tak sabar. "Iya, beneran kan, Ra? Bukan penipuan?" tambah Ibu Salma penasaran. Nara menghela nafas, menyandarkan tubuh lemahnya di sofa. "Beneran ada, Bu," jawab Nara malas. Bukan rumah itu yang ia pikirkan, tapi nasibnya yang kehilangan keperawanan di rumah karena Milan. "Yes! Hore!" teriak girang Ibu Salma dan Alana mulai heboh. "Bagaimana rumahnya, Ra?" tanya Ibu Salma. "Bagus, Bu. Malah sudah lengkap sama isinya." "Benarkah?" Mata mereka semakin berbinar. Nara mengangguk pelan. Rasanya ia tak punya tenaga meladeni adik dan ibunya. Tubuhnya sangat lelah. "Beneran hebat ya, Bu. Kupon panci bisa dapat rumah." Alana berdecak kagum. "Koleksi ibu," sahut Ibu Salma menepuk dada bangga. "Jadi, kapan kita pindah?" tanya Alana. "Pindah?" Nara menegakkan posisi duduknya, menatap ibu dan adiknya bergantian, meminta penjelasan. "Iya, Ra. Ibu pikir lebih baik kita pindah menempati rumah baru." Jelas Ibu Salma akan rencananya. "Bu, nggak bisa begitu." Tolak Nara tak setuju. "Biar beban kamu berkurang, Nak. Kita tidak perlu lagi memikirkan hutang pada bank. Kamu juga tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Ibu nggak tega," ucap Ibu Salma mengelus pipi Nara dengan lembut. "Bu, rumah ini banyak kenangannya." "Kenangan buruk, Ra." Setelah Ibu Salma membuat Nara terbungkam. "Di rumah ini hanya ada kenangan buruk kehidupan kita. Cacian, makian, semua akibat perbuatan ayahmu." Suara Ibu Salma terdengar bergetar, menahan cairan bening yang lolos dari pelupuk matanya. Melihat itu, Nara dan Alana kompak memeluk ibunya. Memang bukan mudah kehidupan yang mereka jalani selama ini. "Ibu jangan sedih. Ayolah kakak, kita pindah saja ke rumah baru. Lagi pula sayang kan kalau tadi tempati," ujar Alana. Nara terdiam sejenak. Sebenarnya dia masih ragu dengan rumah hadiah itu. Hatinya belum sepenuhnya menerima. Akan tetapi, melihat ibu dan adiknya yang sangat ingin melupakan kenangan buruk masa lalu, membuatnya tak berdaya. "Baiklah kalau itu pilihan kalian. Nara ikut saja dengan keputusan kalian." Gadis berkacamata ini akhirnya mengiyakan. "Ore!" sorak Alana, girang beralih memeluk Nara. Ibu Salma mengembangkan senyuman. "Terima kasih, Ra," ucapnya. "Kapan kita pindah rumah, Bu?" tanya Alana. "Secepatnya." "Ibu atur saja. Nara masuk dulu." Nara beranjak dari duduknya, melangkah lemas menuju kamarnya. Nara menghempaskan tubuhnya ke ranjang, menatap langit-langit kamar sambil memikirkan mereka akan pindah ke rumah baru. Rumah yang telah berkesan baginya merupakan saksi bisu malam pertamanya bersama Milan. Nara kemudian bangun, beranjak duduk di cermin rias, membuka kacamata yang membingkai wajahnya.
menatap dirinya dari pantulan cermin. Tangan Nara terulur mengambil kapas di meja, lalu mengusapkan ke leher hingga terlihatlah jejak kecupan mahakarya Milan di lehernya, yang tadi ia tutupi menggunakan foundation. Ah, dia telah menyerahkan dirinya pada Milan. Seharusnya itu tidak terjadi. Ada rasa sesal dalam hati Nara, tapi bagaimanapun Milan adalah suaminya, berhak atas dirinya. Aku sudah bukan anak perawan lagi, decak Nara. Wajah Nara memanas saat bayangan liar itu kembali berputar bak roll film di kepalanya. Bagaimana Milan memperlakukannya dengan begitu lembut dan mendamba membuatnya merasa dicintai. Cinta. Batin Nara merangkai perubahan sikap Milan selama ini padanya. Oh, mungkinkah Milan jatuh cinta padanya? Pertanyaan itu semakin merasuk dalam dirinya.